Ada hal-hal yang baru benar-benar kita pahami ketika semuanya sudah terlambat. Ada kata yang seharusnya kita ucapkan, tapi kita biarkan tenggelam dalam kesibukan dan keegoisan kita sendiri. Dan hari ini, aku ingin menuliskan sesuatu untuk seseorang yang tidak lagi bisa mendengarku. Sebuah surat dari seorang anak yang terlalu terlambat mengerti. Bagian 1. Kenangan sebelum terlambat. Dulu, rumah ini selalu terasa hangat. Bukan karena dindingnya yang kokoh atau lampu-lampunya yang terang, tapi karena ada seseorang yang setiap hari membuat segalanya terasa lebih hidup, lebih berarti. Aku masih ingat bagaimana engkau selalu menyambutku pulang, meski aku selalu datang terlambat. Engkau tersenyum, seolah tidak pernah lelah menungguku. Padahal aku bahkan jarang bertanya, apakah hari itu engkau baik-baik saja? Aku sibuk, setidaknya itu yang selalu kukatakan. Sibuk mengejar mimpiku, sibuk membuktikan sesuatu pada dunia. Sampai-sampai aku lupa bahwa engkau tidak akan selamanya berada di sini untuk menungguku pulang. Andai saja waktu bisa kembali, aku ingin duduk sedikit lebih lama, mendengar ceritamu, bukan hanya tentang diriku. Aku ingin belajar memahami, bukan hanya menuntut untuk dimengerti. Bagian 2. Titik balik. Tapi hidup memiliki caranya sendiri untuk mengajarkan pelajaran penting. Hari itu datang begitu tiba-tiba. Hari di mana semuanya berhenti. Hari di mana rumah ini berubah selamanya. Tidak ada lagi suara langkahmu. Tidak ada lagi senyummu menyambutku di depan pintu. Hanya keheningan yang terasa begitu menusuk hingga sulit untuk bernapas. Aku berdiri di tengah ruangan ini, memandangi kursi yang dulu selalu kau duduki. Memandangi foto-foto yang kini terasa seperti sisa-sisa kehidupan yang tertinggal. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis bukan karena aku lemah, tapi karena aku terlambat. Terlambat mengerti bahwa waktu adalah hadiah, bukan jaminan. Terlambat mengerti bahwa cinta bukan tentang melakukan yang besar, tapi hadir dalam hal-hal kecil yang sering kuabaikan. Bagian 3. Rindu dan refleksi. Sejak saat itu, setiap langkah terasa hampa. Rumah ini masih berdiri, tapi jiwanya telah pergi bersamamu. Kadang aku duduk di ruang tamu, memandangi pintu, seolah berharap engkau tiba-tiba masuk membawa tawa yang kurindukan. Tapi pintu itu tetap diam, sama seperti hatiku yang belajar menerima kehilangan. Kini aku berbicara kepadamu bukan lewat suara, tapi lewat doa, karena rindu ini terlalu dalam untuk kusimpan sendirian. Mungkin engkau tidak bisa lagi menjawabku, tapi aku percaya Tuhan memeluk semua yang tidak sempat terucap. Untukmu yang begitu kucinta, maafkan aku, karena terlalu sering membuatmu menunggu. Maaf, karena aku jarang melihatmu sebagai hadiah dan terlalu sering menganggap kehadiranmu sebagai hal yang biasa. Terima kasih untuk semua cinta yang tidak pernah meminta balasan, untuk setiap doa yang tidak pernah aku ketahui, untuk setiap pelukan yang dulu tidak pernah benar-benar kupahami maknanya. Aku merindukanmu, lebih dari yang bisa diucapkan kata-kata. Jika waktu bisa kembali, aku hanya ingin satu hal. Aku ingin menghabiskan sedikit lebih banyak waktu bersamamu. Tapi kini, aku belajar memelukmu lewat doa-doa yang kupanjatkan setiap malam. Kehilangan mengajariku sesuatu.
Jangan menunggu sampai terlambat untuk mengatakan sayang, maaf, dan terima kasih. Hari ini aku belajar bahwa cinta bukan tentang berapa lama seseorang tinggal, tapi tentang bagaimana kehadirannya mengubah kita selamanya. Meski rindu ini tidak pernah benar-benar selesai, aku akan terus melanjutkan hidup, membawa semua pelajaran yang engkau tinggalkan. Terima kasih, karena pernah menjadi rumah terhangat dalam hidupku. Terima kasih telah singgah di ruang rindu. Peluklah mereka yang masih ada, sebelum waktu menjauhkan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, agar lebih banyak hati yang menemukan pelukannya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.